Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan melihat kembali cuplikan video debat di Rakyat Bersuara, yang dimana selama acara Rakyat Bersuara ini baru pertama kali saya melihat Aiman itu seperti marah sama Dr. Tifa karena mengatakan bahwa Aiman ini tidak fair katanya. Ya, padahal selama ini mungkin saja Aiman dalam hatinya berkata bahwa selama ini saya sudah membela kalian, selama ini saya sudah berpihak kepada kalian. Terus kenapa Anda bilang saya tidak fair? Baru kali ini sepanjang acara Rakyat Bersuara yang saya tonton, Aiman itu marah sama Dr. Tifa. Dan juga dalam kesempatan tersebut teman-teman, kita akan melihat bagaimana sifat dari si Tifa ini yang menganggap orang lain itu jauh lebih rendah intelektualnya dari dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dia yang paling pintar, dia yang paling cerdas atas bangsa ini. Padahal pintar ngibulnya, pintar hayalnya, pintar mencocokkan segala sesuatu dengan hal alam gaib. Tapi kita bisa melihat bagaimana di acara tersebut Tifa benar-benar terpojok teman-teman ya. Berbicara tanpa dasar yang membuat orang bingung yang ada di satu studio. Aiman pun ikut bingung, tidak mengerti apa yang disampaikan. Kita saksikan dulu Miss Halu ini teman-teman ya. Ini gimana dokter? Sekedar sebagai ujian loyalitas aja mas. Misalnya gimana? Ujian loyalitas aja, polisi mau nggak melakukan gelar perkara khusus untuk kepentingan siapa? Saya tadi di awal disampaikan. Gelar perkara itu kan bukan permintaan dari pihak Mas Roy dan kawan-kawan. Bukan mas. Udahlah, kita kan orang cerdas ya. Kita orang nggak sebenarnya. Itu permintaan keberatannya kan dari tersangka. Kalau itu tidak ada, tidak dibuka gelar. Ini Nggak pak. Nggak ada. Makanya saya Sebentar. Tifa ini gak rada gini memang. Roy jelaskan. Ya ini adalah. Kan ada permintaan dari Mas Roy dan Ini kawan-kawan. penjelasan saya Gelar kepada perkara Anda. khusus. Iya, ini penjelasan saya. Tapi kepada kemudian setelah dilakukan gelar perkara itu hanya untuk menguji loyalitas politik terhadap Pak Jokowi. Saya terus terang nggak masuk logika Anda. saya. Ya. Aiman pun gak Mas, masuk logika ini Aiman. beyond logic. Oke, silakan. Ya, ini beyond logic. Jadi ini ilmu zaman sekarang. Beyond logic, melampaui logika katanya. Ya, kita mau memahami segala sesuatu yang terjadi yang mereka lakukan ini dengan logika, dengan akal sehat kewarasan. Makanya dia mengatakan beyond logic. Jangan-jangan beyond logic itu dengan ketidakwarasan Anda ya Tifa ya. Knowledge zaman sekarang itu nggak bisa begitu mas. Semua adalah non-linear ya. Kita bisa lihat dari aspek. Nggak, saya agak ini ya, sebagai seorang yang berpengalaman dalam proses pidana, pernyataan ibu ini sangat menantang. Mas Aiman, saya closing mas. Saya closing Pak Sugeng. Saya closing ya. Mohon agar tidak dipotong. Saya closing ini. Penting sekali. Bapak diam dulu. Saya mau closing. Saya katakan benar dengan penuh tanggung jawab bahwa kemarin gelar perkara khusus itu bagi beyond thinking itu salah satu cara Pak Jokowi untuk menguji loyalitas kepolisian. Pegang kata-kata saya. Saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saya tersebut. Ya. Saya kembali kepada soal persidangan. Ini sekarang kalau kita maju sidang, kita bicara atas nama humanity, atas nama kemanusiaan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Risma. Ini belum terjawab. Yang tadi soal Nah, loyalitas. itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Saya belum tercerahkan dengan itu. Selesai Bu. Itu belum selesai. Anda men-challenge gelar perkara. Saya di tengah-tengah di sini Bu ya. Iya, Izin. Saya di tengah-tengah tetap. dipikirkan. Karena bagi saya belum bisa menerima secara saya logika juga. atas permintaan gelar perkara Mas Roy dan kawan-kawan lalu dikatakan polisi Pak polisi teruji loyalitasnya kepada Pak Jokowi, kurang lebih begitu lah. Saya bicara sama Mas Aiman, jangan sama Pak Sugeng. Iya, Ini oke. adalah Silakan ke saya. diam Pak, diam ya. Diam ya. Dan saya ada di sini. Justru kapasitas saya menjadi muncul ketika pernyataan Anda muncul gitu loh. Ini closing statement ya Pak. Ya, Iya, silakan jelaskan Biar saya lah pahami. argumentasinya ya. Ini kita Mau bicara. pakai ilmu apa juga silakan jelaskan. Ini kita bicara dalam kapasitas beyond thinking ya. Oke. Nanti silakan pelajari apa yang namanya beyond thinking itu. Ya, ya. Ya, dia ciptakan istilah-istilah beyond thinking. Jelaskanlah apa yang Anda katakan itu. Malah disuruh kita yang mau mempelajari ya.
jelaskan saja supaya orang mengerti apa yang akan Anda sampaikan di acara tersebut. Ini halu karena dia menciptakan kata-kata seolah-olah masyarakat mendengar itu dia, wih pintar, beyond thinking, beyond logic dan sebagainya. Dan kemudian dia tidak jelaskan. Dia minta pemirsa yang suruh belajar sendiri. Jadi kita akan belajar sama-sama beyond thinking itu. Alam gaib. Ya. Persoalan ijazah itu bukan Berarti sekedar kita namakan tifa aib. Apa tuh Bang? Tifa aib. Tifa alam gaib. ijazah. Tapi Sebentar, nanti. saya lagi menjelaskan Pak dengan sangat lambat. Pak Sugeng mohon Begitulah cara Roy Suryo memperlakukan narasumber yang lain, Tifa. Rasain lo juga rasakan kan? Lagi ngomong orang potong-potong nyaho. diam. Ini waktu saya closing statement. Baik. Ya, nanti Bapak silakan 1 jam bicara. Ya. Saya bicara dalam kapasitas beyond thinking untuk mengusik alam bawah sadar Anda. Alam bawah sadar Anda mau menghipnotis. 8 bulan. Mengapa harus selama itu? Siapa yang menjadi korban selama 8 bulan itu? Bukan kami. Kami baik-baik saja. Kami tetap bekerja, kami tetap berkarya. Siapa yang pikirannya terkunci pada persoalan ijazah itu? Bukan kami. Kami sudah bergerak pada penelitian-penelitian kami yang lain. Nanti sebentar lagi akan terkunci. Sekarang bagaimana kepolisian? Persoalan mudah bagi kepolisian, tapi tidak mudah bagi seseorang yang masih memiliki remote terhadap kepolisian. Nah, fitnah lagi. Itu persoalan beyond thinking. Kalau Anda belum bisa mencapai itu, ya nanti Anda pelajari, karena kita nggak akan selesai sampai pagi hari nanti. Alasan indikatornya tidak jelas kok. Oke, teman-teman ya, saya penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Tifa soal beyond thinking. Kemudian ketika saya melakukan searching ya, beyond thinking, berpikir melampaui, adalah sebuah konsep yang seringkali disamakan dengan berpikir di luar kotak, atau seringkali kita dengar out of the box, teman-teman ya. Berpikir di luar dari pemikiran yang biasanya. Cara berpikir yang inovatif, kreatif, dan tidak dibatasi oleh batasan-batasan konvensional atau kebiasaan umum. Lalu apa kaitannya dengan yang disampaikan oleh Tifa ini? Beyond thinking soal Pak Jokowi gelar perkara apa? Memang Tifa ini out of the box, teman-teman. Yang jelas beyond thinking itu apa? Saya nggak ngerti. Saya mau katakan terakhir kali, Pak Sugeng nanti diam, nanti Anda bicara. Saya mau menyelesaikan. Saya nanya juga, saya nanya. Oh, tidak ada pertanyaan. Closing statement tidak ada pertanyaan. Oke, diam dulu. Ibu mau bilang bahwa Kapolri lebih tunduk ke Pak Jokowi apa Pak Prabowo, kira-kira gitu? Boleh dong, terus terang aja. Ya Bang Sugeng ya? Oh, bukan. Jangan dong kita disuruh berpikir, saya nggak ngerti, saya bodoh. Beyond thinking itu mana? Saya mau lanjutkan ya. Ini closing statement saya. Ini adalah pekerjaan kita semua untuk coba berpikir dari sejak 8 bulan yang lalu. Jawaban akan saya berikan. Kita semua selama ini tahu dari mana asal muasal permasalahan ini sampai di level penyidikan. Kemudian kami dari saksi terlapor menjadi tersangka. Seseorang merasa terhina, seseorang merasa tersinggung, seseorang merasa direndahkan. Jelaslah. Tetapi ternyata pada gelar perkara khusus, ketika seseorang itu selama berbulan-bulan itu menyatakan bahwa saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Kami kemarin terperanjat di pukul 23, bukan karena ijazah support Joko Widodo itu, bukan, tetapi karena polisi pada akhirnya menyampaikan laporan polisi terhadap seorang bernama Joko Widodo. Emang kenapa Ternyata itu beliau lah melaporkan? yang melaporkan kami dengan pasal 32-35. Beliau Jahat banget ini. yang melaporkan itu. Pasal yang ancaman hukumannya tinggi. Jahat banget ini suara Roy Suryo tiba-tiba terdengar. Jahat banget ini. Ya, kita sudah bahas kemarin soal bagaimana Roy Suryo mengatakan, Pak Jokowi, jika Anda gentle,
Silahkan laporkan kami dan kita uji semuanya di pengadilan. Ketika Pak Jokowi melaporkan mereka, jahat banget ini. Hukuman 8 tahun sampai 12 tahun itu ternyata beliau. Mengapa selama berbulan-bulan ini saya melampaui sekian kali pemeriksaan, polisi tidak pernah mau menyampaikan laporan polisi? Kemarin terjawab. Siapa yang begitu jahat melaporkan kami dengan pasal 32-35? Wih, sadar kuntil. Woi, sadar. Kalian yang selama ini menjahati Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya menggunakan haknya sesuai konstitusi, menggunakan jalur yang benar, ya, tidak melakukan hal yang di luar konstitusi, melaporkan kalian. Yang dimana Pak Jokowi di sini merasa menjadi korban, dirugikan, namanya dicemarkan, nama baiknya, dituduh, difitnah, bisa-bisan digoreng terus-menerus sampai datang ke rumahnya. Sudah diberikan peringatan sama pengacaranya, tapi tidak jerah juga, masih terus koar-koar. Pak Jokowi menggunakan haknya membuat laporan. Kenapa Pak Jokowi di sini yang jahat? Kalian yang penjahat. Sebentar, waktu diberikan surat pelaporan kan biasanya ada pasalnya, ada pelapornya. Laporan polisi itu kan tidak hanya berbentuk pasal dan semua digabung. Mampus. Seperti kata Pak Al-Katiri, Jadi laporan ada laporan pemerkosaan, ada laporan maling sepeda, digabung. Jadi Coba. pasalnya nggak dijabarkan. Pasalnya digabung semuanya. Nggak ngerti nih, Pak Iman. Ketika Mas kami Iman tanya, juga nggak ngerti. diam dulu. Ketika kami tanya, siapa yang melaporkan kami dengan pasal 310, 311, 27A, 28, 32, 35, siapa? Tidak ada satupun pemirsa yang mereka. Baru kemarin kami tahu. Bayangkan. Mengapa saya bilang ini uji loyalitas? Bayangkan, laporan polisi Joko Widodo itu tanggal 30 April 2025, ketika kami belum melakukan apa-apa. Ketika penelitian Bang Risman baru mencapai tahap awal. Tetapi pada saat itu juga pasal 32-35 itu sudah muncul. Itu mens rea. Niatnya memang memenjarakan dari awal. Ini yang namanya saya sebut sebagai uji loyalitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sugeng, silakan langsung. Saya tadi bertanya memang soal gelar perkara itu sebagai apa tuh? Uji loyalitas. Ini yang polisi terhadap Pak Jokowi. Ya, belum. Saya sudah jawab tadi dengan jawaban cerdas ya. Jadi memang harus pakai kecerdasan. Kan ada indikatornya harusnya ya. Misalnya Kabarnya tadi sudah saya jawab dengan Bapak kurang cerdas masalahnya itu. misal ini nih saya jelaskan. Alhamdulillah indikatornya Enggak, pertama. kalau saya fair juga. Kalau gitu saya kurang cerdas juga karena saya nggak ngerti juga tadi. Mas Aiman, nanti tolong diulang ya. Karena gini, betul, karena saya apa yang bisa disampaikan oleh Dokter Tifa. Saya sekali lagi saya tengah-tengah ya. Saya sering kemudian disebut-sebut pro sana pro sini, enggak. Saya tengah-tengah. Apa yang bisa disebutkan oleh Dokter Tifa bahwa Dokter Tifa mengatakan bahwa gelar perkara khusus adalah uji loyalitas polisi terhadap Pak Jokowi. Saya tadi sudah jelaskan dari awal. Coba renungkan baik-baik. Karena saya mungkin kurang cerdas, bisakah kemudian jelaskan lebih Jadi yang paling cerdas Dokter Tifa mungkin ya di ruangan ini ya. Ya di ruangan ini Dokter Tifa yang paling cerdas. Begitu ya. Jadi kita anggaplah saya bodoh lah ya. Tapi saya tahu yang namanya gelar perkara khusus itu ya akan selalu dimulai dari pihak yang merasa keberatan atas hasil kerja polisi ya. Kalau tidak ada pihak yang berkeberatan, tidak akan ada gelar perkara khusus ya. Bukan begitu Pak, saya potong. Ya sudah, ini dengar dulu ya. Saya potong. Kemudian indikatornya saya potong ya. Kemarin Tifa, saya harus luruskan. saya potong. Yang disampaikan Pak Sugeng itu udah benar. Tidak mungkin ada gelar perkara khusus kalau tidak ada pendumas. Tahu gitu loh ya. Ini saya lihat dokter ini seorang yang intelek. Tapi kalau Anda juga masuk wilayah kamar keahlian orang lain, jangan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan.
Ya, di sini saya pelaku ya. Saya pelaku. Saya sebagai saksi. Saya sebagai pelaku saksi. Saya sebagai terlapor dan saya sekarang sebagai tersangka. Anda tidak tahu hukum. Kalau Anda tahu hukum, Anda tidak hadir di Anda gelar tidak perkara akan jadi khusus. tersangka. Anda hadir nggak di gelar perkara khusus? Wah, Anda hadir, saya jawab. cuma mau menganalisis Jawab. soal Jawab. yang namanya Jawab. program Jawab. gelar Jawab. perkara khusus. Jawab. Nggak perlu saya Jawab. hadir, ya. Jawab. Saya bukan pihak. Anda hadir nggak di gelar perkara khusus? Saya bukan pihak. Saya setengah. Anda hadir nggak? Dokter Tifa. Jadi gini, Anda hadir nggak gelar perkara khusus? Kita ini pelaku gelar Anda perkara ini khusus. nggak intelektual. Kalau Anda ya. tidak hadir, Kalau tadi tidak Anda bilang mendengar, orang intelektual itu rendah kemarin hati. bicara apa tentang gelar perkara Kalau khusus? Anda intelektual rendah hati, Anda harus mengakui bahwa bidang hukum bukan bidang Anda. Saya mengakui bahwa soal teknis digital saya terbuka. Tidak. Ya, betul. Saya terbuka. Tapi ketika Anda men-challenge yang Anda tidak tahu, Saya tidak, terberat. saya Pak, saya bicara ini dalam kapasitas tidak Kemudian membicarakan Anda tentang bicara ilmu hukum. mensrea lagi. Saya tidak bicara tentang ilmu hukum. Loh, Saya ketika bicara dengan ilmu saya. gelar perkara Begini. khusus itu soal hukum. Saya bicara ilmu saya. Bang Sugeng, saya mau tanya, dokter, Bu Dokter, ada pertanyaan saya, Bu Dokter ada nggak mengajukan gelar perkara khusus? Saya tidak lanjut. Singkat. Bu Dokter, Ada orang yang paling pintar di closing apa ruangan saya? ini. Enggak, Pertanyaan, Bu Dokter, saya mau tanya, Bu Dokter ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Oke. Itu dulu. Ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Gelar perkara khusus itu kami ajukan. Tapi juga gini, tapi juga Anda juga harus tahu, gelar perkara khusus itu diadakan karena ada beberapa hal. Satu, misalnya ada permintaan dari itu. Kemudian dua, ada kasus yang kemudian menjadi perhatian khalayak ramai. Ya, itu juga bisa gelar perkara khusus. Ada kasus yang kemudian disinyalir menimbulkan, atau itu semua ada aturannya. Jadi kan ada beberapa itu kami baca dalam suratnya. Nah, artinya saya Ya. menjelaskan bahwa apa? benar kalian itu mengajukan gelar perkara khusus. Itu salah satu syarat. Gak apa-apa, tapi gini loh, tolong hargai juga. Tadi pendapat dari itu apa? Kalau misalnya Polri itu juga kemarin kemudian menyelesaikan gelar perkara khusus, itu salah satunya adalah untuk supaya mengamini ya proses yang kemudian diminta atau kemudian dia setia kepada salah satu itu. Jadi jangan dibolehkan kayak ini. Sebentar, Mas setia Roy. kemana, setia Justru kemana. kalau boleh saya berpikir bodoh ini, dengan dilakukan gelar perkara khusus. Pak Rasman tadi sudah bicara banyak sekali. Sebentar. Dari 30 menit. Pak, Ibu Ini tadi sangat lama. tidak fair ya. Bu Dokter. Saya sedang melakukan Ibu tadi waktu bukan. saya. Bu Dokter. Tadi kan saya bilang, Bu kalau dibilang nggak fair, saya nggak kasih ke Bang Rismon, saya nggak kasih ke Bang Refli, tapi saya kasih ke mereka. Bu Dokter. Jumlah Ibu lebih banyak daripada Ibu mereka. Nggak closing boleh dong statement begitu, itu Bu sudah Dokter lebih Tifa. setengah jam. Saya hitung Ibu memberikan Nggak boleh statement itu. sudah setengah jam. Silakan. Nggak apa-apa, ini kan kita jelas. Saya mau beritahu Ibu bahwa justru saya Baru kali ini saya lihat Aiman marah ke Tifa. Alam gaib ya. Aib emang ya. Itu teman-teman ya. Hanya menunjukkan seolah-olah dirinya itu pintar dalam berkata-kata dengan memakai istilah-istilah beyond logic, beyond thinking ya. Dan kemudian dia mengeluarkan sebuah istilah-istilah yang tidak dipahami oleh masyarakat, penonton, bahkan para orang-orang pintar, pengacara, profesor di ruangan itu. Mereka juga nggak ngerti soal apa yang disampaikan oleh Tifa. Lantas kemudian bukannya jelaskan, membuat orang yang bingung dengan istilah-istilahnya, dia malah suruh silahkan cari sendiri, pahami sendiri, dan renungkan. Malah disuruh renungkan teman-teman. Ya, bagaimana pendapat kalian soal Miss Kuntil satu ini? Saya pamit dulu, see you next video, and God bless.